Audio Jungle. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله جل طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Selasa, kembali lagi di Ruang Tengah Podcast. Kita sudah lama tidak mengupload podcast lagi, dan kali ini kebetulan kita kembali menyempatkan untuk melanjutkan program podcast ini, yaitu program podcast Ruang Tengah spesial Ramadan, karena kebetulan kita sedang di suasana Ramadan ini dan kita bertemakan Ramadan dan Gen Z. Oke teman Selasa, kali ini ada yang sedikit berbeda. Kali ini aku mengunjungi pondok pesantren ya, karena ini lagi di spesial Ramadan, yaitu pondok pesantren Nurul Huda yang berlokasi di Setu Bekasi, bener masih? Iya, di Setu Bekasi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kiai Atok Romli Mustafa gitu, atau kita manggilnya Om Kiai aja ya, Om Kiai. Karena masih muda, iya masih muda, masih berapa tahun Om? 44 tahun ya Om? Ya 41 lah. Lebih 3 ya. 41. Lebih 3. Iya, begitulah teman-teman. Beliau masih muda, jadi kita panggil Om Kiai aja gitu ya. Oke teman Serasa, jadi kali ini sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berkenalan dulu ya, lebih dekat dengan Om Kiai Atok ini ya. Jadi Om Kiai Atok ini bernama lengkap Atok Romli Mustafa. Beliau lahir di Blitar 7 November 1977. Beliau anak ketiga dari Kiai Haji Abdul Jalil Sibaweh dan Nyai Siti Mahmudah. Pendidikan beliau itu dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Sanawiyah di Pondok Pesantren Al Muslihun Blitar. Madrasah aliyahnya di Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum pernah dengar gitu ya, karena banyak juga yang nggak tahu apa sih MTS, apa sih MA ya, MTS itu apa? Madrasah Ibtidaiyah itu SD, setara dengan SD. Madrasah Sanawiyah itu setara dengan SMP. Madrasah aliyah itu setara dengan SMA. Begitu ya Om Kiai? Iya. Lalu beliau melanjutkan perkuliahannya di S1 di Az-Ziyadah, jurusan Fakultas Ekonomi Syariah. Dan lalu melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, jurusan Hubungan Internasional. Oke. Apa kabar Om Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat-sehat. Lagi puasa gimana? Masih semangat Om? Puasa kita kan sudah 40 tahun Berpuasa ya. Udah biasa. Kalau 20 tahun lebih lah puasa kita ini kan. Iya. Iya. Udah biasa. Udah biasa. Alhamdulillah. Tadi lagi sibuk apa Om Kiai? Ini alhamdulillah karena santri sudah pada pulang. Kita baru kemarin pulang. Kita ada kegiatan dengan masyarakat, kemarin pembagian sembako. Ya hari ini memang lagi free ya. Paling nanti sore ada nuzul Quran aja nanti malam di masjid di pesantren. Berarti tadi apa namanya, habis sibuk beres-beres ya, habis santri beres-beres, pulang. Santri pulang. Alhamdulillah sudah pulang semua, para guru, ustadznya sudah pulang semua. Jadi sudah sepi ini, sudah sepi sekali. Sudah ada 400 yang sudah pulang, tinggal keluarga aja, beberapa karyawan sedikit masih ada ini. Om Kiai itu kalau misalkan sehari-hari gitu ya, aktivitas normal itu biasanya aktivitasnya ngapain aja sih Om Kiai kalau jadi Kiai gitu? Ya kalau kita sebagai pengasuh anak-anak ketika hari aktif di pesantren ya tentu kita pertama dari pagi jam 3 sudah bangun dan mengajak untuk bangun, kemudian mengajak untuk sholat tahajud, kemudian persiapan sholat subuh, kemudian ya ngaji, habis subuh kita ngaji kitab gitu ya. Kemudian
habis itu santri di sekolah gitu kan. Tetapi ada hal yang mempunyai peran utama sebenarnya yang kadang-kadang nggak dilihat oleh banyak orang gitu ya. Bahwa sesungguhnya kita ini kan ketika diamanai anak di sini, santri di sini, sesungguhnya kita kan orang tua mereka. Orang tua yang selalu harus tidak hanya membimbing tetapi harus mendoakan. Makanya peran salah satu utama daripada pengasuh atau ustadz atau kiai di pesantren itu adalah mendoakan, itu yang paling harus tidak boleh diabaikan. Dan itu yang menjadi saya kira amalan para kiai-kiai terdahulu, selalu mendoakan anak-anaknya, santri-santrinya di setiap kesempatan tentunya. Nah ini menurut saya itu yang menjadi beban yang harus kita sama-sama gerakkan dengan orang tua tentunya ya. Jadi kalau kami orang tua yang di pesantren mendoakan, orang tua di rumah juga harus mendoakan. Kalau aktivitas tentu kegiatan santri ya rutin ya, yang ngaji ya, sekolah ya bagaimana biasa ya. Karena kita kan 24 jam hidup di sini, jadi ya normalnya di rumah, cuma orang tuanya adalah kami, begitu kira-kira. Teman-teman tadi lupa juga bahwa Om Kiai Ato ini juga pengasuh ya, apa gimana? Ya. Pengasuh di sini bersama Kiai Dawam ya, betul. bersama Kiai Dawam, pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Huda gitu. Om Kiai, kalau jadi Kiai itu apa ya? Sebenarnya enak nggak sih, kan kadang apa ya, orang tuh kayak jadi kayaknya enak nih, pengen punya pondok pesantren gitu. Gimana itu? Ya sebenarnya begini, saya itu kan dilahirkan dari keluarga pesantren ya. Ayah saya, orang tua saya semua orang pesantren. Itu pertama modal utama saya. Jadi karena itu modal utama, kita nggak usah minta pun udah dikasih modal sama Allah, fasilah dari genetik tadi itu ya. Jadi saya lahir dari sebuah pesantren, dan dulu saya di Jakarta tidak pernah kebayang ingin di pesantren sebenarnya, atau ingin punya pesantren. Karena almarhumah ibu saya itu adalah seorang hafidhoh dari Kudus ya, muridnya Mbah Arwani. Selalu setiap pulang saya ditanya ketika saya di Jakarta itu, "Nak, yang penting kamu harus ngajar ngaji." Ya kan? Ngaji apa, Bu? Ya udah, yang penting ngajar ngaji. Sebisa kamu ngajar ngaji. Dan saya nggak pernah mau sebenarnya dulu itu, karena saya di Jakarta merasa ingin hidup kayak orang-orang gitu ya, di Jakarta kok kelihatannya enak begitu ya. Tapi ternyata keinginan almarhumah ibu saya, kemudian karena saya dari mungkin garisnya memang pesantren ya, begitu menikah ya saya ditawari oleh mertua saya, oleh ayah saya, mertua sini, kita ada tanah, ya kita memulai saja. Jadi betul-betul tidak ada persiapan khusus ya, dan bukan cita-cita saya sebenarnya. Jadi kiai atau jadi ustadz itu bukan cita-cita saya sebenarnya. Tapi karena sebuah ketaatan saya kepada orang tua, kemudian saya ingin birrul walidain dengan ayah mertua saya yang ingin ada pesantren itu, saya memulai saja dari nol saya itu. Jadi dari tidak ada apa-apa di sini, dari masih sawah, dari pertama saya punya santri 22 tahun 2007, terus kita jalani proses itu, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ya mungkin sudah hampir 400 ya, kita sudah hampir 1.200-an lah, alhamdulillah. Jadi ya enaknya ya kita selalu bersyukur saja. Saya selalu bersyukur bahwa Allah telah pilihkan jalan untuk saya, untuk bisa berkhidmah, berdakwah dengan cara seperti ini. Karena bagi saya yang pendidikan itu kan dakwah ya. Yang namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya wasilah dakwah kita, mengajak kita adalah mengajak ke jalannya Allah dengan wasilah pendidikan. Nah, makanya di sekolah itu kalau saya melihat pesantren bagian dari dakwah, mengajak kepada orang yang belum mengenal Islam atau belum tahu banyak tentang Islam, kita ajak di pesantren untuk lebih banyak mengenal agama Islam. Ya, sebelum kita membahas tentang pesantren, Om, kan
Om Kiai ini riwayat pendidikannya kan dulu dari SD Islam gitu kan. Iya. Terus kuliah juga Fakultas Ekonomi Syariah gitu. Apa namanya ya? Maksudnya apakah sebelum itu deh, Om Ato ini emang cita-cita jadi apa sih sebenarnya? Oh iya. Jadi kebetulan keluarga saya di pesantren, jadi ibu saya itu tidak pernah menuntut ya. Jadi nggak pernah kamu nak harus sekolah, kamu nanti kalau udah kerja kamu kerja, itu tidak pernah. Sehingga saya itu selalu ingat nasihat ibu saya karena beliau hafidhah. Yang penting kamu ngajar ngaji, yang penting kamu jadi orang manfaat. Itu aja. Menjadi orang manfaat inilah yang selalu diingatkan kepada saya. Yang kamu mau jadi orang yang manfaat untuk dirimu, untuk orang lain, itu selalu. Sehingga saya itu sebenarnya nggak pernah punya cita-cita. Karena cita-cita saya itu selalu gagal ya. Ya, dulu pernah saya ketika di SMA itu di Jombang di Aliyah itu, saya itu kuliah di Fakultas Hubungan Internasional di UGM, pengen banget, atau di Fakultas Hukum UGM. Tapi karena zaman dulu kan susah ya, anak madrasah kuliah itu susah. Jangankan di negeri, dulu kita ini di pesantren itu bisa kuliah itu udah luar biasa lah. Artinya di zaman saya masih sulit. Jadi betul-betul ketika itu tidak tercapai ya sudahlah, saya akhirnya mengikuti jalan-jalan yang ada saja, mengalir saja, akhirnya sampai ke Jakarta, sampai menjadi aktivis gitu ya, kuliah di Jakarta, dan akhirnya kembali ke khitohnya, kembali ke pesantren sebagai khitoh saya sebagai keluarga pesantren ya. Jadi sebenarnya cita-cita tidak ada ya, karena ibu saya nggak pernah mendoktrin anaknya untuk bercita-cita tinggi, ya kan. Sebenarnya kamu manfaat gitu aja. Ini yang membuat akhirnya ya kira-kira yang paling manfaat bagi saya ngajar ngaji gitu kira-kira ya. Jadi hanya seperti itu. Saya selalu ingat bahwa berkali-kali setiap pulang, yang penting kamu ngajar ngaji, sekecil apapun kamu harus mengajar ngaji. Itu saja sih. Mungkin karena ngajar ngaji itu emang bermanfaat banget ya, dan ilmunya pasti kepake terus ya. Insya Allah. Setiap sholat itu dibaca. Oh ya, karena itu kan bekal kita ya, bekal di dunia ini sebagai seorang muslim tentu harus punya ilmu yang cukup lah untuk agama ini ya. Om Kiai, berarti apa namanya? Kalau kata Om Kiai itu salah jurusan nggak? Gimana? Kalau apa namanya? Riwayat pendidikannya sesuai nggak kira-kira kalau kata Om Kiai? Saya sebenarnya selalu bersyukur lah, karena ketika S1 saya jurusan ekonomi syariah ya, saya punya BMT sekarang. Pondok ini ditopang oleh BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Nasabahnya itu lebih dari 1.000 orang di sini misalkan. Hampir semua pedagang di kampung ini adalah nasabah kami. Artinya dakwah kita juga dakwah iktisodiyah ya, dakwah ekonomi sebenarnya. Walaupun dulu saya nggak menduga ternyata ilmu saya ada manfaatnya terkait dengan bagaimana membangun ekonomi syariah ini, berbasis syariah ini. Alhamdulillah BMT ini salah satu penggerak ekonomi di kita ini. Jadi di desa ini termasuk ada hampir 1.000 orang nasabah kami, dan sebagian besar adalah pedagang, memang pedagang yang kita didik, kita dampingi untuk tumbuh, dan alhamdulillah ekonominya alhamdulillah luar biasa. Dan itu memang nyata ya, itu kerja keras kita sebagai pesantren menopang ekonomi untuk berdakwahnya. Jadi dulu saya berpikir tidak semua orang itu mau ngaji, ya kan? Apalagi di sini dulu kan daerah terpencil yang susah diakses, yang orientasinya masyarakat lebih banyak pengennya kerja gitu ya. Makanya saya ngasih opsi dulu. Orang nggak apa-apa, nggak mau di pondok, nggak mau ngaji, nggak apa-apa. Tapi orang pasti butuh duit, butuh modal, butuh usaha, butuh ekonomi gitu kan. Akhirnya tahun 2011-12 saya merintis BMT itu, sehingga alhamdulillah betul juga akhirnya. Ternyata orang yang nggak mau sekolah ini akhirnya butuh support dari BMT, butuh ekonominya lebih baik. Akhirnya setelah baik, anaknya ditarik ke sini juga. Jadi banyak juga
para nasabah itu yang dulunya hanya senang ke BMT, ke ekonomi, tapi ketika sudah settle ekonominya dengan wasilah BMT itu, anaknya di sini juga gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya menganggap ya semua ada hikmahnya lah ya, walaupun seolah-olah nggak relevan, tapi ya tidak masalah lah. Apalagi yang S2 saya juga malah nggak pernah dipakai, jasanya seumur-umur saya juga belum pernah pakai. Tapi hikmah yang utama adalah ketika saya mendapat bantuan dari Australia itu ya, sebagai penerima hibah, ini kan hibah dulu di awal itu hampir 2 miliar tahun 2007. Dengan ijazah itulah orang agak percaya bahwa saya bisa bernegosiasi, berkomunikasi dengan pihak-pihak asing ya, luar negeri funding ya dalam hal ini, sehingga kita mendapat prioritas ketika itu. Termasuk kita bantuan paling besar ketika itu. Secara negosiasi kita dianggap berhasil lah kira-kira begitu. Jadi ada barokahnya lah, tentu semua ada barokahnya. Jadi saya bersyukur apa yang sudah kita jalani pasti ada hikmahnya, pasti ada barokahnya, pasti ada manfaatnya. Jadi saya tidak pernah menyesal ya. Oh saya dulu pengen pindah, udah disyukuri sajalah. Kalau semua udah digariskan oleh Allah ya, kita hanya mengikhtiarkan semuanya. Saya kira begitu. Tadi ngomong Baitul Mal itu berarti Baitul Mal itu kayak koperasi ya? Iya, koperasi. Koperasi, iya. Baitul Mal itu koperasi teman-teman, mungkin kalau ada yang tahu. Terus kayak tadi hitoh itu apa sih Om tadi? Mungkin ada yang nggak paham. Oh iya, ya Baitul Mal itu kayak koperasi syariah. Hitoh itu kembali ke asalnya lah ya. Kalau hitoh saya itu kan memang dari pesantren di Jawa, saya besar di pesantren. Ternyata dunia pesantren ini memang akhirnya menjadi dunia saya gitu. Walaupun ketika saya merantau di Jakarta, kuliah di Jakarta itu kayaknya tidak terbayang saya menjadi seorang ustadz atau guru ngaji, kemudian punya murid, punya santri, itu kan sesuatu yang sulit dibayangkan karena Jakarta begitu rumit bagi saya saat itu, tetapi Allah menggariskan saya untuk kembali ke hitoh saya. Jadi suka dukanya dari pesantren ya memang kami lebih banyak berinteraksi dengan orang banyak. Kami merasa bersyukur karena ini bagian dari silaturahim ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apa sih yang jadi kiai ya sangat enak karena kita bersilaturahim dengan siapa saja, bisa berkomunikasi gitu kan. Jadi hitoh kita ya memang begitu. Kita lahir dari pesantren, kemudian tumbuh di pesantren ya tentu ini sesuai dengan tradisi dan memang budaya keluarga kita gitu ya, saya kira seperti itu. Oke, teman-teman, tadi hikmahnya salah satunya bahwa kita tuh harus bersyukur ya Om. Betul. Mau dapat jurusan dimanapun, ya, kuliah dimanapun itu harus disyukuri karena pasti ada hikmahnya dari Allah ya. Betul. Om. Kayak Om Kiai aja nggak nyangka dari ekonomi syariah bisa bangun BMT, dari HI itu bisa berdiplomasi dengan Australia ya Om. Betul. Iya. Jadi teman-teman tadi terkait yang bantuan dari Australia. Jadi Pondok Pesantren Nurul Huda ini itu awalnya itu didirikan pada tahun 2007 ya Om ya. Betul. Waktu itu masih pertama-tamanya Om Mas? Kalau di sini ini ya Om, baru Madrasah Ibtidaiyah gitu. MI pertama. MI itu sebenarnya yayasan ini didirikan oleh almarhum Kiai Anwar dan ayah saya itu 2099 akte yayasannya. Kemudian di tahun 2005 memulai mendirikan MI secara formal. MI itu kepanjangan dari Madrasah Diniyah. Sebelumnya ada Madrasah Diniyah yang melayani atau mendidik anak-anak yang SD itu kalau pagi, sore di Diniyah. Kemudian berkembang kita mendirikan MI tahun 2005 kalau nggak salah. 2005 insya Allah. Dan baru 2007 kita dipilih oleh pemerintah, ini Kementerian Agama bersama Kementerian dengan program Australia itu kita menjadi salah satu penerima bantuan hibah di tahun 2007. Australia Indonesia Basic Education Program. Betul. Jadi pendidikan dasar untuk kerjasama Australia Indonesia itu ya. Jadi memang khusus karena dulu kenapa daerah Bekasi yang di sini khususnya dipilih karena salah satu daerah tertinggal di tahun-tahun itu ya. Kalau sekarang ya udah enggak begitulah ya. Udah rame. udah perumahan di mana? Udah perumahan ya. Dulu tahun 2007 tertinggal kami itu. Lalu pada tahun 2012 itu didirikan SMK
Betul, SMK 2012, 2013 kita bikin SDI. Ya. Jadi kita sudah lengkap lah insya Allah. Untuk apa namanya, pendidikan di sini lengkap ya Om, dari TK ya, TK ada, TK, Rodotul MI, Atfal sampai SDI ada, sampai SMA, MA-nya itu. SMK juga SMK juga ada teman-teman gitu. Lalu juga di sini pendidikan non formalnya juga banyak. Ada TPQ, Taman Pendidikan Quran, ada Tahfizul Quran, ada Madrasah Muratil Quran, ada latihan lajnah bakso masail juga ya Om. Iya, betul. Dan apa namanya, walaupun pondok teman-teman, ekstrakurikulernya juga nggak kalah nih. Ada pidato, ada kaligrafi, hadroh, tilawah Quran, futsal, voli, badminton ya Om, kayak gitu. Jadi kalau ada anggapan santri itu apa ya, jadul ya, enggak lah. Mereka juga apa namanya, lengkap di situ. Di sini banyak sekali fasilitasnya. Ini apa? Alma mater saya dulu waktu saya SMP teman-teman. Jadi saya juga pernah bersekolah di sini dan berguru dengan Om Kiai ini gitu. Fasilitasnya juga banyak, ada perpustakaan, ada masjid, laboratorium, lapangan, kantor, kantin ya. Bahkan ada tempat jualan buku ya Om Kiai. Iya, ada corner juga. Iya, jadi apa namanya, kalau beli buku tinggal set gitu ya. Iya teman-teman, jadi kan tadi Om Kiai bilang bahwa ini daerah terpencil ya, emang daerah terpencil banget teman-teman. Ini apa ya, kalau dari Soh aja itu sejaman ya tadi ya. Sejaman. Sampai kameramen tuh nanya, Iya. Kamu Itu tuh sampai pegel teman-teman gitu ya. Itu letaknya tuh ada di belakang perumahan Harvest City, itu masuk lagi ke kampungnya teman-teman. Jadi di sini tuh kalau teman-teman masuk datang ke sini itu suasananya pedesaan banget ya Om. Betul. Oke Om Kiai, sekarang kita masuk ke pondok nih Om Kiai. Iya. Mungkin apa ya, saya kan dulu pernah sekolah di sini, dan mungkin juga teman-teman saya dulu juga mungkin kurang tahu ini apa namanya, sejarah berdirinya pondok itu bagaimana sih Om Kiai, asal mulanya gitu. Ya, sebenarnya awalnya dari keinginan orang tua saya bilang di awal tadi. Kalau dari saya kan karena birrul walidain saja. Karena saya ini sebagai anak harus taat sama orang tua pengen saya itu ngajar ngaji, almarhumah ibu saya itu pengen saya itu ngajar ngaji. Kemudian yang kedua, ayah saya di sini, ayah mertua saya itu pengen punya pondok. Ya saya iyain aja gitu ya. Ketika pengen, ya iyalah kita mulai gitu ya. Jadi betul-betul tidak ada persiapan secara khusus ya kan. Jadi kami mengalir saja begitu ya. Jadi kita memulai dengan semangat birrul walidain, semangat dakwah, mengajak, menyebarkan agamanya Allah, menjaga akidahnya anak-anak, generasi muda gitu ya. Lebih ke situ sebenarnya. Karena kalau saya lihat saat itu belum banyak pesantren di sini. Belum banyak. Saya termasuk orang yang pertama kali pendatang di sini yang merintis dari nol, kemudian kita tumbuh pelan-pelan begitu kira-kira. Kemudian sampai alhamdulillah seperti ini, itu kami betul dari tangga yang paling bawah sebenarnya. Dari kita nggak dikenal, dia ngajak orang nggak ada yang mau gitu ya kira-kira, sampai alhamdulillah sekarang sudah orang sudah banyak yang mau kita ajak, bahkan nggak usah kita ajak, pada pengen kita ajak gitu ya. Artinya apa? Bahwa dakwah kita melalui jalur tarbiyah, saya selalu bilang dakwah kita jalurnya tarbiyah, jalur pendidikan itu saya kira sangat dibutuhkan masyarakat kita. Masyarakat itu butuh sebuah pendidikan yang bisa mencakup ya tentang kebutuhan spiritual agama, dan tentu material dengan kebutuhan dunianya juga akan seimbang kan begitu kira-kira. Om Kiai, ya kan tadi Om Kiai bilang bahwa Om Kiai ini merintis ya dari nol untuk pendatang. Nah, yang pasti merintis kan banyak sekali rintangan-rintangan gitu ya Om Kiai. Bisa Om Kiai cita-cita Om Kiai dulu tuh gimana sih awal-awal tuh rintangannya, mengajaknya gimana, susahnya begitu Om Kiai? Ya pasti susah ya, kan ini daerah tertinggal dan secara ekonomi juga kebetulan kurang beruntung lah ya, banyak masyarakat kita ini yang
kerjanya di sawah atau paling ya pegawai di PT gitu ya. Jadi untuk bergerak, ayo sekolah agama itu agak susah. Saya ingat betul ketika awal-awal saya promosi madrasah itu kan orang menganggap madrasah itu bukan sekolah. Ya, ini yang saya ingat betul gitu. Jadi orang masyarakat itu menganggap kalau madrasah itu nggak ada ijazahnya, nggak resmi, nggak diakui pemerintah kan begitu. Sampai suatu saat saya mengumpulkan para orang tua murid warga sini, calon siswa, saya kumpulkan, saya kasih fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah ini ada ijazah satu lagi, ijazah SMP, satu ijazah MTS. Saya bilang, Bapak Ibu ini ijazah resmi pemerintah, apa tandanya resmi? Semuanya ada gambar Garudanya. Semua harusnya ijazah ada gambar Garudanya. Artinya apa? Sama Bapak Ibu sekalian, saya bilang. Jadi dulu nggak mau, ya susah sekali, sangat susah untuk orang untuk belajar di madrasah itu. Kami termasuk orang yang getol mengajak ke madrasah. Jadi karena dulu madrasah ini nggak ada muridnya ya, saya ingat betul kami punya MI itu pernah kelas 1 sampai kelas 6 muridnya cuma 34. Bisa dibagi 6 coba, berapa itu? Sedikit lah, 5 lah, kira-kira 5 lah kira-kira ya. Pernah kami mengalami seperti itu. Karena orang nggak percaya sama madrasah. Orang maunya sekolah ya negeri ya SMP ya SD, ya kan. Hanya kamilah yang terus mengajak untuk ke madrasah. Karena di madrasah saya sampaikan, madrasah itu punya kelebihan. Artinya apa? Kelebihannya kelebihan ngaji, agamanya pasti lebih. Orang wajib pasti butuh itu. Ya, karena ini menjadi kebutuhan utama, tentu lama-lama akan berpikir orang itu. Kalau di madrasah, alhamdulillah bisa ngaji, ya kan gitu kan. Alhamdulillah bisa sekolah juga. Jadi akhirnya dua keuntungan sebenarnya. Nah, kami dari awal selalu mencoba bagaimana menawarkan madrasah, kemudian pesantren itu bisa berdaya saing dengan sekolah umum. Itu salah satu kata kunci yang kita bangun saat itu ya. Bagaimana santri madrasah ya kan punya kapasitas santrinya atau alumninya itu sama dengan sekolah umum atau bahkan di atasnya, keinginan kita seperti itu. Berarti apa ya namanya? Emang dulu tuh masih apa? Karena daerah terpencil masih belum sadar akan pendidikan ya. Begitu. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang pondok pesantren, bagaimana Om Kiai ini merintis dari awal ya Om ya. Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan gitu ya. Bahkan mungkin banyak yang apa ya namanya, sampai ditarik-tarik lah istilahnya gitu ya Om Kiai ya. Dipaksa lah. Dipaksa. Gratis 3 tahun kita itu ya. Oh gratis. Gratis 3 tahun. Pas awal-awal. Awal-awal biar orang masyarakat mau sekolah di madrasah, kita gratis 3 tahun. 3 tahun pertama gratis, ternyata gratis tidak menjamin orang mau sekolah ketika itu. Tetap aja nggak mau. Tetap aja banyak nggak mau. Artinya bukan jaminan gratis itu kemudian serta-merta masyarakat mau sekolah ya. Akhirnya kita mulai ada iuran dan sebagainya. Tapi pernah 3 tahun gratis. Total semua gratis, tidak kasih apa-apa itu. Bahkan di awal pertama kita kasih seragam segala itu. Biar mau itu. Bahkan cara kita mengenalkan madrasah begitu dulu. Mengenalkan pesantren. Biar masyarakat mau, kita gratiskan 3 tahun. Om Kiai, kalau boleh tahu nih Om Kiai, SPP-nya berapa sih? Gimana? Kalau di sini? SPP? SPP sekarang variatif ya. Kalau tidak salah rentanya 100 sampai 200 ribu lah. Variatif. Bagi yang yatim kita free kan. Yang duafa tergantung, kalau orang tuanya memang betul-betul menginginkan free juga free. Pokoknya kita prinsipnya adalah kami karena kita berdakwah mengajak dengan wasilahnya tarbiyah ini, tidak boleh anak itu berhenti sekolah karena tidak punya uang, orang tuanya ya. Itu prinsip utama. Jadi itu yang menjadi prinsip utama. Pokoknya yang penting mau ngaji, mau sekolah, monggo di sini. Kalau masalah uang ya situasional ya. Kalau emang nggak ada ya nggak ngapain lagi kan begitu ya. Tetapi dengan cara itu akhirnya banyak anak-anak yang kita free-kan yang ternyata itu pinter-pinter gitu ya. Akhirnya ketahuan lah bahwa tidak semua anak yang tidak mampu itu kemampuannya biasa saja, justru banyak yang bagus-bagus dari program seperti itu. Oke teman-teman, apa namanya? Di sini tuh emang bener-bener pure niatnya buat pendidikan ya Om Kiai. Iya, insya Allah.
benar-benar niatnya tuh apa ya, uang itu terakhir lah ya Om ya. Iya, Yang insya penting Allah, apa namanya, anak-anak itu mengenyam pendidikan, betul. walaupun apa namanya, ya pokoknya walaupun kondisi ekonomi itu sulit, tetap aja harus ya, bahkan harus sampai paksa. gratis teman-teman gitu. Paksa mau belajar. Saya juga sebagai alumni juga bangga. Alhamdulillah. Bangga pernah bersekolah di sini teman-teman gitu. Oke teman-teman, jadi kita sekarang beralih ke topik selanjutnya. Kita akan membahas tentang puasa gitu ya. Iya. Om Kiai, sebenarnya apa sih kalau kita sebelum jauh-jauh nih, apa sih makna dasar dari puasa gitu ya bagi apa yang disesuaikan gitu dengan kita Gen Z gitu? Iya, ya pertama puasa itu kan secara bahasa kan menahan ya. Secara bahasa. Dalam bahasanya al-imsak, menahan. Kalau secara syara'annya adalah menahan dari hal yang membatalkan. Itu secara umum ya, secara umum. Tetapi sebenarnya puasa ini adalah salah satu ibadah yang luar biasa, apa namanya itu, nilainya menurut saya. Dan apa namanya, di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa kewajiban puasa itu adalah kewajiban yang sudah diwajibkan kepada umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad bahkan. Karena begitu pentingnya nilai puasa dan esensi puasa, saya kira ini yang selalu saya sampaikan ke anak-anak santri bahwa puasa kita itu ada hal yang utama, memang harus kita tanamkan dalam diri kita. Puasa itu yang paling berat kan mendidik kita untuk jujur sebenarnya, apalagi bagi generasi Gen Z ya, yang sekarang semua serba ada. Bagaimana jujur dengan berpuasa itu kan sesuatu yang kelihatan sederhana. Kalau dulu di zaman saya kecil, anak puasa itu diiming-iming oleh orang tuanya ya. Nanti kalau kamu puasa sampai sore sehari dikasih uang gitu ya. Tapi tentu Gen Z kan sudah nggak mungkin mau begitu kan. Jadi kalau zaman saya berapa perak lupa saya ya, 25 perak itu udah gede zaman itu. Jadi kalau puasa saya pagi sampai habis sahur sampai sore sehari penuh dikasih iming-iming. Tentu berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan sulit. Artinya hanya iming-iming saja kan tidak bisa. Harus dengan motivasi dari diri kita bahwa sesungguhnya puasa itu punya nilai yang bisa kita coba ambil yang secara umum saja, nilai kejujuran. Bagaimana kita bisa jujur dengan puasa itu? Artinya kita nggak pernah diawasi oleh manusia ketika puasa itu. Karena ibadah puasa itu ibadah yang luar biasa. Saya tidak tahu apakah sampai puasa atau enggak kan nggak kelihatan wajahnya, ya enggak. Kalau sholat kan ada gerakannya, ngambil wudhu, kemudian rukuk, sujud, ada gerakannya. Ibadah ada gerakannya. Kemudian orang baca Al-Quran kelihatan, membuka Al-Quran, membaca kelihatan. Makanya biasa saja. Tapi di dalam hadis qudsinya itu kan as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah di dalam sabda Rasulullah itu, hadis qudsi itu. Artinya apa? Puasa ini istimewa karena urusan kita hanya dengan Allah. Ya. Makanya disinilah generasi muda dialih untuk jujur nih. Ya mungkin kita ikut sahur ya kan, bareng-bareng sahur tapi pas nggak ada orang tuanya, tengok buka kulkas kok seger ambil, kan itu kan melatih sebenarnya. Al-imsaknya di situ sebenarnya. Lebih dari itu sebenarnya kalau bagi generasi milenial yang semua serba modern adalah menahan diri dari semua perilaku-perilaku yang negatif ya. Misalkan perilaku negatif kan sekarang banyak karena di dunia yang sangat modern ini, misalkan kita biasa repost status atau share yang sifatnya provokatif, menghujat, memaki, itu kan juga bagian dari yang harus kita tahan. Bahkan kalau saya punya pandangan ya, apa yang kita share itu adalah mewakili lisan kita. Nah, itu harus kita tahan itu.
Jadi di puasa ini sesungguhnya kita diajari juga bagaimana bisa menahan semua hal tadi itu, termasuk penggunaan media sosial. Bisa nggak kita sehari tanpa handphone ya kan? Nah ini tantangan kita ya. Bisa nggak kita mengurangi, kalau biasanya sehari kita HP-nya 5 jam, kita jadi 2 jam. Nah ini juga untuk imsaknya di situ, menahan chatting yang negatif atau ya macam-macam lah. Sekarang kan banyak cara dengan media sosial dan apa, akhirnya kata-kata kotor, nge-share yang kasar, nge-share yang seronok ya kan, itu kan juga mewakili kita itu ya. Jadi yang suka lupa anak zaman sekarang itu gampang nge-share sesuatu yang dianggap nggak penting, padahal itu mewakili kita. Kalau kita nge-share berita hoak ya kita punya kontribusi dosa di situ menurut saya. Kemudian kalau kita nge-share gambar porno atau gambar jorok ya kita punya kontribusi untuk mengajak orang melihat maksiat misalkan, kan begitu kira-kira. Jadi menahan inilah yang harus dipahami oleh para milenial. Jadi kejujuran dalam nilai puasa adalah bagaimana kita yakin bahwa walaupun tidak diawasi oleh manusia, hanya urusan kita dengan Tuhan, dengan Allah, kita tetap menjalankan puasa itu dengan penuh keikhlasan. Saya kira itu. Oke teman-teman, jadi ini ada insight baru juga nih teman-teman bagi saya sendiri juga, bahwa puasa itu sebenarnya nilainya itu kontekstual juga, bahkan ke sosmed juga ya Om Kiai ya. Bahkan nilai dari puasa itu tidak hanya kita sahur, berpuasa, buka, tapi bahkan menahan amarah, bahkan bersosmed juga menahan kita untuk men-share sesuatu yang buruk, itu juga salah satu wujud puasa ya Om Kiai ya. Bahkan kita juga bahkan kalau puasa itu sebenarnya bukan kita dihormatin, tapi kita harus menghormati orang yang nggak berpuasa gitu ya kayaknya. Karena banyak juga yang nggak mereka tuh karena berpuasa jadi seakan mereka inginnya dihormatin gitu. Woi, ada makan nggak boleh makan gitu ya Om Kiai ya. Iya. Jadi memang banyak masa kita itu orang berpuasa itu merasa istimewa. Artinya harus diistimewakan. Anda nggak boleh jualan makanan karena saya puasa, kan gitu misalkan. Tapi kan nggak betul juga, kan nggak semua orang berpuasa. Ada yang perempuan berhalangan tidak berpuasa, orang musafir nggak berpuasa, orang non muslim tidak berpuasa, kan sah-sah saja mereka beli makanan kan, ya kan. Artinya ya menurut pandangan saya ya puasa itu memang urusan kita dengan Gusti Allah, ya kan. Kenapa bawa manusia, ya kan. Makanya as-saumu li wa ana ajzi bihi, gitu kan. Jadi urusan kita hanya dengan Tuhan saja puasa ini. Malah nggak usah dikaitkan dengan manusia, karena nggak ada yang tahu. Saya sampaikan tadi, ibadah yang paling luar biasa ya puasa. Dan pahalanya berlipat ganda, berbagai fadilah-fadilahnya luar biasa. Tetapi sesungguhnya kita ini diuji ya, oleh Allah dengan berpuasa itu. Apakah kita akan lebih baik atau tidak? Ya tentu dengan proses-proses ini. Makanya media sosial itu, kalau saya mengamati di dunia medsos ini ya puasa ini agak berkurang juga yang ternyata ini ya. Atau karena lemes mau chattingan, mau nge-share lemes, atau karena al-imsak menahan diri, nggak tahu saya. Tapi mudah-mudahan karena al-imsak ya, bukan karena laparnya. Tapi penting bagi milenial atau Gen Z ini untuk memahami bahwa sesungguhnya puasa itu menahan semua hal yang negatif ya. Jadi yang selalu ingin kita sampaikan, termasuk ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, termasuk share-share berita, share-share yang hoax, semuanya saya kira itu perlu kita tahan atau kita tidak ikut menyebarkan. Oke teman-teman, berarti walaupun kita puasa tapi kita sering nge-share hoax, nge-share yang nggak senonoh, itu salah satu bentuk batal puasa juga ya. Kita nggak bisa menahan ya Om Kiai ya. Iya, ya kita hindari saja, kita belajar menghindari. Makanya tentu para generasi Gen Z ini harus belajar dari situ. Artinya itu saja, kalau orang Jawa nyapih ya, nyapih itu apa ya? Nyapih itu meninggalkan, begitu harus dimulai dari hal yang kecil. Makanya saya selalu bilang di santri-santri saya di awal masuk, saya bilang, kalian ini adalah pejuang yang telah mengalahkan nafsu kalian, saya bilang. Bisa mengalahkan HP itu sesuatu yang luar biasa. Biasa
gaul dengan HP berhari-hari, bahkan waktu kita ini sebagian besar pegang HP. Kita sholat pegang HP, tahu-tahu kita dilepas HP. Itu kan perjuangan betul. Artinya bagi santri melepas HP itu kan al-imsak untuk tidak ber-HP kan luar biasa juga, menahan untuk tidak luar biasa, perjuangan luar biasa itu. Lah, kita ini mengajak dengan puasa ini mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya memang ada manfaatnya HP itu, karena apalagi zaman sekarang ada daring dan sebagainya pakai HP. Tapi sesungguhnya bagi generasi Z tentu harus diambil manfaatnya, harus dipilah-pilah lah ya. Karena saya tahu betul, kita semua tahu lah di HP itu luar biasa ya. Begitu hiruk pikuk dunia medsos yang luar biasa dan hoak-hoak, dan kemudian yang paling bahaya sebenarnya adalah doktrin-doktrin keagamaan itu ya. Sekarang banyak orang yang mengambil agama, mengambil ilmu dari HP, hanya share-sharean kemudian dijadikan pijakan. Itu kan kadang-kadang yang saya khawatirkan di generasi yang tidak pernah ngaji, Belajarin dari Google. tapi hanya sekedar share-sharean itu yang paling bahaya. Makanya saya termasuk mungkin konservatif kali ya. Di pesantren nggak boleh HP-an gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau ngaji Al-Quran, kita tafsir, tapi tidak usah pakai HP. Walaupun ilmunya sedikit, tidak banyak, tapi itu adalah langsung dari sumber yang sikoh, yang dipercaya. Karena yang paling bahaya tadi itu, termasuk pemahaman keagamaan yang keras, itu banyak juga berasal dari medsos, dari HP, dari sebaran-sebaran seperti itu. Nah ini lagi-lagi tantangan generasi Z itu saya kira lebih besar lagi nantinya. Apalagi sekarang pertarungan kelompok-kelompok radikal dengan paham-pahamnya, kelompok-kelompok Islam keras dengan paham-pahamnya juga rame ya kan. Makanya harus pintar-pintar mengambil sikap ya kan. Saya seperti itu. Itu yang paling mengkhawatirkan sebenarnya. Oke teman-teman, kita istilahnya jangan ketika kita belajar agama itu jangan lebih baik langsung ke sumbernya ya Om Kiai ya. Kalau bisa ambil saja. Kalau bisa mondok ya Om Kiai ya. Karena kalau kita begitu maunya sih. Karena langsung dari sumber ilmunya, sanadnya nyambung ke Rasulullah. Insyaallah. Gitu. Oke Om Kiai, jadi pertanyaan terakhir nih. Iya. Kita sebagai Gen Z ini di Islam ini apa sih pandangan Islam terhadap Gen Z itu? Kayak kita tuh sebenarnya perannya apa sih? Iya, oke. Saya kira begini, pertama Gen Z itu adalah rijalul ghad ya, artinya pemimpin masa depan. Jadi perlu disiapkan. Saya selalu di dalam beberapa kali menyampaikan ke anak-anak santri dan siapapun itu, modal kita ini ada hadis Rasulullah yang selalu saya pegang ya. Alaikum bisidqi. Wahai kamu sekalian harus jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu saya kira kata kunci saya. Mengisi kepemimpinan masa depan dibutuhkan orang yang integritas. Itu yang penting. Bagaimana integritas dibangun dalam perspektif Islam, dan salah satu nilai kejujuran itu. Nah, mendidik anak, mendidik generasi itu harus dengan sistem yang semuanya berbasis asid, harus dengan kejujuran. Ini yang lagi kita ikhtiarkan saya kira. Jadi harapan kita ini generasi ke depan itu harus dimodali nilai-nilai itu. Yang utama kejujuran menurut saya. Karena bagaimanapun bangsa kita sebesar ini kalau dipimpin oleh orang yang nggak jujur akan bahaya. Dan kejujuran itu tentu didasari oleh keimanan, keislaman, ya kan? Bukan jujurnya hanya basa-basi, tapi karena keimanan dan keislaman. Ini yang penting kita tumbuhkan dalam generasi yang akan datang itu. Karena makanya itu hadis itu kan sahih. Yahdi ilal birri. Itu akan membawa kebaikan. Pasti baik, pasti. Udah itu jaminannya Allah. Tak mungkin Rasulullah berbohong, ya kan? Wa innal birra yahdi ilal jannah, itu masyhur. Artinya apa? Membangun peradaban diwal dari situ saya.
Di dalam kecil kita memimpin, di lingkungan kita belajar, dan dari situlah kita akan tumbuh dengan nilai-nilai itu. Ya. Kalau kita melihat fenomena di dunia atau di negara kita, emang banyak orang yang tidak jujur, akhirnya korupsi dan sebagainya, itu kan bukan tidak ngerti, tapi memang kejujuran tidak didasari oleh keimanan, tidak takut sama Allah, ya. Sehingga dia tahu tapi masih melanggar. Tapi yang kita inginkan adalah jujur ini berdasarkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa itulah jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Ke depan generasi yang Gen Z ini harus menanamkan nilai itu menurut saya. Dengan sebuah sistem pendidikan, hanya salah satu pendidikan, hanya pendidikanlah yang bisa mengantar itu menurut saya. Hanya pendidikan. Kalau sekarang sudahlah, sekarang kita melihat seperti ini ya sudah, tapi kita masih punya harapan. Kalau generasi yang kita siapkan untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang, kita nilai-nilai itu kita tanamkan, kita doktrinkan, insya Allah ke depan kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita negara mayoritas Islam, tentu seandainya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya tidak lebih, kita akan menjadi negara yang baik, yang makmur, yang sejahtera, ya kan begitu kira-kira. Jadi kuncinya menurut saya yang perlu kita kuatkan saya kira. Jadi pesan saya, marilah kita belajar untuk jujur dalam semua aspek kita, karena itu adalah penuntun kita kepada kebahagiaan. Dan termasuk ke pemimpin yang akan datang, pemimpin itu salah satu kunci utama adalah itu. Kita malu dengan negara-negara non-muslim kayak Jepang, bagaimana hanya ada sangkutan, misalkan diindikasikan menerima dana kampanye sekian yen aja ya, mundur dia, punya integritas dia, malu dia. Nah, bagaimana kita belajar dari situ, bagaimana membangun integritas, tapi basis kita adalah keimanan, ya, karena kita seorang muslim. Nah, generasi ke depan saya kira kalau itu dikuatkan, insya Allah saya yakin semakin lama harapan untuk menjadi makmur semakin besar. Tapi kalau tidak ya wallahu alam ya, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kayak saya di sini sebagai pimpinan lembaga juga mengajarkan nilai itu, dan saya kira semua lembaga pendidikan harus begitu. Semua lembaga pendidikan harus mengajarkan nilai kejujuran itu dari sekarang. Ini harus dijadikan tradisi yang didasari oleh keimanan. Kalau hanya didasari hanya sebuah aturan nggak akan selesai. Aturan jujur pasti ada yang, tapi kalau berbasis keimanan, keyakinan ya selesai, sudah tuntas itu. Saya kira itu mungkin poin yang terakhir yang saya tegaskan. Oke teman-teman, jadi intinya tadi adalah bahwa kita sebagai pemuda itu adalah rijalul ghad. Rijalul ghad itu adalah pemuda masa depan yang kayaknya. Iya, pemimpin masa depannya. Dan ketika kita menjadi pemimpin, otomatis kita kan memimpin bangsa ya Om. Iya. Dan kita tuh harus mempunyai integritas, dan integritas itu adalah satunya adalah kejujuran. Dan kejujuran itu harus didasari dari keimanan, bukan peraturan. Karena kalau dari keimanan tuh mau sekuat apapun godaan itu nggak akan bisa ya Om. Insya Allah begitu, insya Allah. Iya, gitu teman-teman. Jadi kejujuran harus kita tanamkan, dan terutama dari keimanan, bukan dari peraturannya Om Kiai. Iya. Oke Om Kiai, sebelum penutupan, Iya. Om Kiai, aku minta tolong buat kasih pesan-pesan buat teman-teman nih yang nonton nih kira-kira. Iya, pesan saya sebagai Gen Z tetap semangat, optimis ya. Ini penting, semangat, optimis dan bahagia. Kita ini bahagia itu tandanya kita bersyukur ya. Orang itu kalau nggak bahagia pasti kurang bersyukur ya. Jadi di antara orang bahagia itu ada tanda orang bersyukur. Makanya kita wajib bersyukur dengan berbahagia itu dan harus optimis. Sesulit apapun bangsa Indonesia ini ya, kita harus optimis. Generasi Z ini, Gen Z ini adalah pemimpin masa depan ya kan, punya harapan-harapan ke depan harus dibangun dengan optimisme saya kira. Dan saya kira SOH ini salah satu sekolah yang punya nilai-nilai itu diperkuat saya kira. Saya melihat dari profilnya dan sebagainya, saya kira sejalan dengan apa yang mungkin kita pikirkan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Saya kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu saja podcast Ruang Tengah. Nah, sebelum penutupan, kita dari tim SC,
dari tim Student Council mempunyai suatu surprise buat Om Kiai. Kita ada karya dari anak Soh ya. Oh. Oke, Om Kiai, ini ada karya dari teman saya yang bernama Lula. Dia masih kelas 10. Ini adalah gambar Om Kiai Ato. Ya. Terima kasih. Ada bacaannya Kiai Ato Romli Mustafa. Luar biasa, terima kasih. Iya, ini. Terima kasih. Nah, ini. Oke, dan ada satu lagi nih. Waduh, masya Allah, terima kasih. Aduh. Ini apa ini? Ini ada makanan juga nanti buat buka puasa. Oke, Dari terima kasih. Student Council juga. Ya, oke. Terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini aja podcast Ruang Tengah spesial Ramadan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Om Kiai Ato. Semoga Om Kiai diberikan kesehatan, Amin. diberikan kekuatan lebih banyak lagi untuk Amin. mengelola pondok ini. Semoga Amin. Pondok Pesantren Nurul Huda juga bisa berkembang lebih dan bisa memberikan lebih banyak manfaat Amin. kepada orang-orang lain. Amin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai situ aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.